transfer embrio itu bayi tabung untuk menjaga keaslian. Peternak muda, dirikanlah banyak asosiasi yang mampu. Jangan dulu bilang nggak mampu Nyanya. Dan yang final, harganya fantastis semua. Alhamdulillah. Hasil dewasanya, Langsung. penawarannya pasti, itu pasti di atas 100, sudah pasti pokok dewasanya. Kak Ato, Ya, Melan. aduh jadi sama pengen naik sapi boleh gak sih? Boleh. Ayo naik. Wah seru juga ya. Seru banget ya? Iya bener. Melan, tahu nggak sapi itu setiap ada kandangnya? Oh iya, Iya. berarti sama kayak Ramadan ya, ngajarin kita buat setiap pada ibadah. Iya, begitu. Kemana Amang? Sehat, Pak Cecep. Ya Kang. Aduh, bodan. Ngangenin deh ini. Artis orang muter-muter. Alhamdulillah. Ini bagus sih ini. Bagus deh bajunya. Guys, ketemu lagi Bu Desi nih di BET. Balai Embrio Ternak. BET. Kita ada kesini berapa lama yang lalu ya? Bulan apa ya? Oh jauh. Setengah tahun yang lalu lebih Setengah ya? tahun yang lalu Agustus. Sampai BET ya. Luar biasa. Gimana? Nggak deg-degan kan tapi? Penasaran Ibu. Oh, penasaran. Jadi kenapa Udah praktisi sapi dan penggerak sapi di anak-anak muda di Indonesia. karena banyak yang hasil TE di daerah kami yang bisa dikatakan sukses. Alhamdulillah. Suksesnya itu bobot dewasanya itu melebihi sapi-sapi yang pasti yang Ya. yang dari perkawinan alami. Oh. Dan ya pokoknya kalau hasil TE itu udah kastanya beda aja gitu. Ya entah Iya. itu Limousin, Emmental, bahkan Belgian, dan yang final harganya fantastis semua. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf kita harus sebutin negatifnya juga pasti. Nggak apa-apa. Perawatannya susahnya minta ampun. Agak eksklusif. Benar betul ya. Betul, harus eksklusif dong. Sebenarnya bukan eksklusif sih kalau kami menyebutnya, perhatian khusus. Nah, gitu. ya perhatian besar. VIP. Ya VIP. VIP. Dalam prosesnya juga khusus, udah itu juga khusus juga ya. Hasil TE kalau kita rawat secara tradisional Sayangnya. tidak akan maksimal. Sama seperti sapi tradisional juga. Berlian dalam karung itu. Karena untuk mendapatkan simen atau mendapatkan Embrio. dari TE pun kan nggak sembarangan di tempat bisa, nggak sembarangan sapi mampu. Betul. Jadi dari mungkin yang saya lihat di lapangan dari 20 sapi yang di TE itu yang jadi nggak nyampe 50%. Wah, Dan 30. yang hidup nggak sampai 10%. Ya, itu ya. Makanya Sini. para ahli yang sini tuh. Orang pas lihat liputannya pada takjub ternyata dunia peternakan Indonesia itu memang maju itu sebetulnya Ya. kan. Karena kalau sapi khususnya ini Limousin dulu ya Bu, mohon maaf kita bercerita yang di lapangan. Kalau Belgian itu kan baru kemarin-kemarin Ya, aja. betul, baru happening. Limousin itu yang sudah pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri hasil TE. Dulu waktu panen pedet 2000 kalau nggak salah 2019 di Rembang, Piala Gubernur dulu saya ikut. Pedetnya itu mohon maaf kayak gini ya, sederhana, jelek-jelek
sorry saya rendahin aja jelek-jelek. Nggak apa. Tapi hasil dewasanya Langsung. penawarannya pasti itu pasti di atas 100, sudah pasti pokok dewasanya. Pada zaman itu loh. Kalau sekarang masih ada sih. Besok di event terakhir pasti ada lelang untuk hasil TE, pasti udah fantastis nilainya. Pasti. Ya, peternak juga pada happy ya. Peternak pasti, kalau petani kalau ada hasil TE biasanya langsung lepas ASI diadopsi sama peternak-peternak yang mampu dan yang punya memang tujuan. Keren sih sampai segitu. Kemudian kita ke Lampung, keliling ke petani-petani, ada yang sapi gerobak gitu. Udah kita yang sapi gerobak itu udah dari kecil, istilahnya dari pedet lah. Dia lahirnya udah jadi gerobak. Jadi dia dikasih gerobak dia langsung nyemplung sendiri. Diajarin udah ya. Iya, masang sendiri. Akhirnya Hebat kita tuh. bebasin. Kebetulan anaknya juga pengen jadi TKI ke Jepang. Ya udah kita bebasin, terus kita muliakan. Bagus banget tapi dok, belum cerita ke dokter. Tinggi banget. Dia bisa 2,5 ton tiap hari itu 20 km jalan. Dulu sebenarnya kan di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur kan gerobak cikar ya istilahnya. Itu kan yang narik kan sapi-sapi lokal gitu yang segede-gede. Gitu loh. Cuman sekarang kan karena udah banyak truk jadi udah nggak pada dipakai lagi ya. Padahal sapi kita sebenarnya bagus loh itu. Iya. Dan sekarang masih dilestarikan. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta khususnya itu ada kalau nggak salah 5 sampai 7 paguyuban asosiasi yang memang melestarikan seni budaya gerobak sapi itu sendiri. Salah satunya saya pecinta, makanya kemarin saya datang ke Lampung, saya minta gerobak Lampung bukan berarti saya minta gitu. Itu mau saya duplikat yang bagus buat kenang-kenangan gitu. Karena memang udah hampir jarang, bahkan nanti generasi setelah ini udah nggak ada kayak gitu mungkin. Iya. Ngapain capek-capek pakai gerobak, pakai traktor, pakai pickup selesai. Tapi seninya itu. Nah, nilai budayanya itu loh. Keren loh naik itu, kalau anak-anak sekarang sebenarnya pakai itu menarik loh. Dan Betul. Asal sapinya beneran dirawat maksimal ya. kalau kuncinya sebenarnya kalau sapi itu masih menggunakan pakan alami, rumput, bekatul, mohon maaf ya ibu, non konsentrat, itu energinya itu ngisi terus. Itu pendapat saya. Jadi kemarin konten terakhir kami itu tentang gerobak dari Purworejo ke Jogja, perjalanan sekitar 70 km, memerlukan waktu sekitar 16 jam. Itu satu, saya kepengen mendapatkan kepuasan, yang kedua edukasi juga, yang ketiga ini loh bukan sekedar seni budaya, tapi sapi gerobak pun harganya fantastis. Setelah cool sampai Sleman sapi sehat tidak susut, ternyata penawarannya juga gila-gilaan. Berapa? Penasaran aku. Penawaran gila-gilaan itu kan berarti. Yang jelas mohon maaf kalau sapi harganya misal harganya 10 juta gitu, ya bisa 2 kali lipat gitu aja. Wah. Nah, jadi Ketika sudah punya keahlian gerobak. pasti, dan semua orang akan memperebutkan itu. Iya. Hebat as. Ya kayak si bapak yang kemarin di Lampung aja kan, dia penghasilan hariannya justru ya dari gerobak sapi. Nyewain itu lumayan. gerobak. Kita kemarin ngitung ya. Sewa gerobak gitu. Iya, dia orang buat ngangkut pasir, buat apa itu. Dia kehidupan satu keluarga sama si sapi itu. Bu, sesekali kalau ada kontes atau pameran ternak gitu, hasil dari TE berat-berat dibawa Bu, untuk nyetrum aja, untuk meningkatkan gairah nafsu peternak aja. Kalau kami kan agak repot. Karena kalau udah keluar nggak boleh masuk lagi. Aduh. Itu masalahnya. Yang waktu itu aja Belgian dulu kan kita bawa tuh yang di Jambore peternakan. Itu aja di karantina lagi baru boleh balik lagi. Iya. Karena takut bawa. Karena ini emang itu steril masalahnya banget ya. itu. Jadi kalau nggak bisa keluar ya agak prosedurnya begitu. Iya. Cuman kalau misalnya kayak gini nih, yang sudah bisa diambil oleh peternak gitu kan, kayak yang Irfan ambil ini kan memang yang untuk peternak gitu kan. Nah itu bisa. Jadi ya nanti di peternaknya kapan nih mau ngambil ini, nanti kita pamerin nih kalau di stok kita ada. Jadi dipesan, kayak Irfan kan pesen tuh. Lamanya nunggu. Lama. Jadi guys, ini tuh beneran waiting list banget. Waiting list. Ya Bu, gimana berisi tunggu. Ya. Waiting list itu tunggu. Daftar tunggu, alah. Ini so pura-pura orang ngerti. Padahal lo. Aku Inggrisnya hancur. Alah. Serius. sorry. Jangan gitu lah. Ini mas pura-puranya gitu. Banyak dokter hewan yang mimpi kepengen kesini Bu, khususnya dokter sapi. Oh, Kalau gimana kok? dokter Roy itu ya dokter semuanya. Baru sekarang juga ya?
2 kali. 2 kali. Lanjut Rob, sering sih. Kalau istilah bahasa Jawanya Bu, biar teman-teman peternak yang Nggih. golongan peternak kecil, terutama petani juga paham. Transfer embrio itu bahasa Jawanya apa tuh Bu? Waduh, itu sing rada angel. Bayi tabung gitu misalnya. Bayi tabung sapi. Oke, jadi teman-teman Jadi semua bayi nih tabung sapi. nanti takutnya malah banyak timbul pertanyaan atau justru malah kita salah persepsi. Transfer embrio itu bayi tabung untuk menjaga keaslian. Jadi bukan inseminasi buatan yang dimasukkan ke itu sapi bukan, tapi Iya. nitip di kandungan Iya. gitu tak Bu toh? Oke, kalau inseminasi kan bapaknya aja. Bapaknya aja. Nah, jadi bapaknya aja yang disuntikan ke sapi induknya. Betul. Nah, kalau embrio ini nitip. Nitip. Jadi kita peternak nyiapin ibu angkat. Ibu angkat untuk Ibu angkat mengandung. untuk mengandung. Nah, Oke. embrionya ini kita masukkan ke dalam rahimnya kandungannya si betina. Kayak telurnya tuh dari Belgian Blue, Ah. bapaknya juga Belgian Belgian Blue, Disatuin jadi embrio. masukin ke PO. Boleh, Jadi bisa si PO gitu pas maksudnya. ngelahirin Belgian Blue. Kalau BET ini berarti embrionya tuh misal peternak tuh bisa dapat itu enggak ya si embrionya? Bisa, Oh. bisa. Bentuknya gimana? Sama bentuknya juga pakai straw. Oh. Cuman kalau yang inseminasi satu straw itu isinya 25 juta. Ya. 25 juta sel. Kalau yang punya kita embrio isinya ya satu straw isinya satu. Itu makanya kenapa kemungkinan berhasilnya kecil juga. Dan dimasukkannya ke betina yang sedang birahi juga. Enggak, 7 hari setelah birahi. Oh, Bedanya itu. bedanya. Ya, betul. Karena kan embrio ini umurnya 7 hari, Kalau kita taruh di yang sapi birahi, nah si rahim kandungannya sapi itu kan Tidak di posisi tidak di ya. posisi sama-sama 7 hari. Eh, Semakin tepat perhitungannya, semakin tinggi tingkat keberhasilan. oh, terjawab. Itu yang susah banget. Nah, itu dia. Makanya keberhasilan di lapangan bisa dibilang masih sedikit rendah. Tapi kita pede loh, di Indonesia itu ranknya masih di antara ya 15-30%. Di negara maju sekalipun itu ranknya tidak lebih dari 50% juga. Oh iya. Kecuali embrio segar. Kalau embrio segar dia ada yang 60-70% keberhasilannya. Kalau yang embrio beku masih segitu-gitu juga. Jadi kita Oh ini dibekukan kayak halnya sperma bisa ya? sama. Iya, Oh, bisa dibekukan. lama banget juga. Bisa lama banget Oh. juga. Bisa diangkut kemana-mana, nggak harus bawa sapinya. Iya. Itu tuh yang belum terjawab ketika kunjungan saya pertama ke sini. Oh gitu. Iya. Sekarang baru. Iya, siap. Nah, kalau tadi yang embrio segar itu, Embrio segar berarti pas kita panen nih, kayak waktu itu ya, contohnya yang ini kita panen embrionya dapet nih. Di flushing dari induknya, kita lihat oh ini bagus nih. Langsung kita taruh di straw juga tetap. Nggak perlu dibekuin, tapi harus segera ditransferkan. tapi guys sekali lagi ya, ini itu ada teknologi kemajuan ilmu pengetahuan, tapi tetap aja balik lagi Allah Tuhan yang menciptakan. Betul. Jadi jangan sampai itu guys. Jadi kalau mau IB bayi tabung manusia maupun ternak ini tuh kadang-kadang nih para ilmuwan, para orang-orang pintar seperti Bu Desi itu Wah. tingkat Berat. beneran orang pintar tolong dong nih hujan gak? Dukun eta mah parah. Jadi maksudnya tingkat keimanannya tuh ketahuiannya harus beneran teruji banget supaya kan bahwa kan kayak ada menghasilkan tanda kutip Iya. tapi tetap aja ada tangan Allah di dalamnya Iya, ya. betul. Itu yang luar biasa. Kan manusia mah berusaha maksimal. Nah, itu betul. Allah yang menentukan. Nah, itu luar biasa. Berat ya. Nah, tadi mau nanya apa tadi? Ini pertanyaannya peternak nanti banyak banget pasti. Mohon izin. Apakah hasil TE itu, mohon maaf, apa namanya Ibu? Kalau straw TE itu dijual belikan secara bebas melalui puskeswan ataupun Enggak. dokter hewan? Langsung ke kita, direct. Itu yang susah. Karena harus ada komitmen. Jadi kalau beli embrio itu perlu komitmen bahwa nanti ini embrio yang dihasilkan kalau lahir anaknya mau dipakai buat apa? Mau melihara, sanggup nggak meliharanya? Gitu kan? Makanya ini pun saya dapat ini pun survei dulu membuktikan Bu Desi datang ke rumah dan lain betul ya? Iya. Jadi Rata-rata emang punya akte memang kalau udah lahir. iya. Punya akte. Yang buat mahal cuma ininya. Iya, Mohon iya. maaf nih. Bahkan kalau bisa buat ini, sapi-sapi jumbo yang 1 ton jadi mahal banget dok. Tapi kan nggak bisa. Ini resmi. Ini loh. Bisa. Asosiasi peternak. Kayak di luar negeri, itu kan asosiasi Holstein. Dia yang bikin sertifikatnya untuk seluruh sapi Holstein, sapi simental. Asosiasi simental yang bikin sertifikatnya.
peternak muda, dirikanlah banyak asosiasi yang memastikan bahwa ini ternaknya tertelusur. Buat apa? Tadi AMSI, tadi kita anak muda. Asosiasi anak Kan muda. udah buatlah gitu loh. Peternak Iya kan? seluruh Indonesia tadi. Harus begitu dong. AMPSI tadi kita udah mau bikin. Pertanyaannya itu mampu enggak? Mampu. SDM kita. Mampu. Waduh. Jangan dulu bilang nggak mampu Nyanya. Nyoba belum udah gimana sih? Harus punya leader Ibu, harus punya leader. Sebelum kesini tadi kita ada satu kandang. Ada umurnya tuh 25 tahun, 22 tahun. Pada semangat banget. Dulu itu Bukan. Orangnya. Orang pada muda banget ya. Tapi memang jadi kita tidak bisa bohong. Untuk kondisi saat ini Bu izin ya. Kondisi peternakan sekarang sudah banyak banget digeluti dan diminati oleh generasi Anak muda. Karena memang dulu itu kan peternakan terbilang usaha yang jarang diminati karena tidak ada gengsinya. Ya, Sekarang justru bergengsi. ya, gembel tapi konglo gitu penyebutannya. Ya kayak sampean. Yo enggak. Oh iya. Adanya Gembel kok ini, tapi konglo. Iya gimana? Konglo. kita lihat di Jawa Barat sendirilah, jauh usah di Jawa Tengah ya. Rata-rata sekarang yang on media yang nampak di sosmed itu kalau nggak anaknya ya cucunya Ibu. Walaupun itu usaha utama dari Bapak Haji A, nanti yang di kamera pasti anaknya. Nah itu satu kebanggaan juga, artinya kalau sudah anak muda masuk ke peternakan frekuensinya itu bisa nyambung. Karena konten-konten kita. sombong amat. Kata aja. Ternyata konten-konten gitu tuh ya. Harus bukan disebarkan. Iya. Makanya seneng banget kita kalau ada anak muda langsung kita biar dia saling semangat. Iya, betul. Kemarin di Lampung kita ketemu ada kerbau India. Gede banget tuh, bisa 1 ton lebih kebo tapi Tinggi banget. tinggi dan ini gitu tuh. Keren. Iya. Terus ketemu juga kemarin di Lampung sapi tanpa bulu. Kayak kucing Sphinx, tapi sapi. Kalau dulu itu sukanya yang jumbo-jumbo Ibu. Sekarang permintaannya yang aneh-aneh. Karena yang jumbo dia pasti udah tahu ngambilnya di mana Cina. Ya benar ada ini ada pakai sorban istilahnya. Oh gitu. Iya, yang putihnya di sini tuh sorban gitu. Makanya Gera jalan-jalan ke Danau Toba banyak di sana Sumatera Utara. Jemput bayi baru. Semakin dekat dengan anak aku yang akan dijemput. Anaknya Iya. anak mana anak Ini. gue. Hey,